Halo, perkenalkan namaku Euniko Oktavia. Saat ini aku mahasiswa S1 Sistem Informasi di UPN Veteran Jakarta dengan NIM 22105120004. Saat ini aku sedang mengikuti Trial Study Club dari Kelompok Studi Mahasiswa atau KSM Android. Dan pada kesempatan kali ini aku ingin memaparkan presentasi terkait mini project yang telah aku hasilkan sebagai hasil akhir dari Trial Study Club yang sudah kami jalani. Jadi judul dari mini project yang aku ambil adalah program pemesanan tiket di kolam renang. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang deskripsi mini project yang aku buat, bagaimana implementasinya dalam program, lalu juga ada terkait pengembangan lanjutan yang bisa aku lakukan dari mini project ini, serta yang terakhir akan ada kesimpulan. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait deskripsi project. Nah, jadi berikut ini adalah diagram alur dari program yang aku buat. Jadi yang pertama itu dimulai dari menu utama. Jadi di menu utama ini nanti kita akan memilih menu. Jadi terdapat menu pesan tiket, menu cek promo, dan juga menu keluar. Nah, kalau kita memilih menu pesan tiket, maka kita akan masuk ke menu untuk memilih kategori tiket. Nah, kalau kategori tiketnya itu dewasa, maka kita akan lanjut eh, memilih kategori hari, dan juga kalau misal kategorinya itu bukan tiket dewasa, maka, program akan menganggap bahwa, kategori tiketnya itu adalah anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan memilih kategori hari. Kategori harinya ini bisa weekend atau weekday, keduanya akan dilanjutkan dengan memasukkan jumlah tiket. Nah, setelah memasukkan jumlah tiket, nanti akan ditampilkan hasil cetak tiketnya. Nah, setelah menampilkan hasil cetak tiket, maka program akan kembali ke menu utama. Nah, untuk menu pilih cek promo, kalau mereka pilih menu cek promo, maka, akan menampilkan informasi promo jika ada. Nah, jika bukan menampilkan menu cek promo, maka, pilihannya berarti keluar, maka program akan selesai. Nah, jadi ini adalah fitur-fitur utama yang terdapat pada program. Yang pertama itu ada pemilihan kategori tiket, yang kedua pemilihan kategori hari pembelian tiket, selanjutnya ada penentuan jumlah tiket, selanjutnya ada perhitungan harga tiket, dan juga ada pengecekan ketersediaan promo dan juga opsi untuk keluar dari program. Berikut ini adalah implementasi dari programnya. Jadi program ini dibuat dengan bahasa pemrograman Kotlin dengan aplikasi pengembangannya itu IntelliJ IDEA Community Edition. Kita bisa mulai bahas satu-satu mulai dari kelas tiket. Jadi di kelas tiket ini terdapat dua atribut yaitu jenis tiket dan juga harga tiket. Keduanya diset sebagai variabel yang private, artinya hanya bisa diubah di kelas tiket itu sendiri. Nah, jenis tiket itu bertipe data string dan juga harga tiketnya bertipe data double. Keduanya ini di-set sebagai nullable atau jika nanti nilainya itu nol atau kosong itu tidak akan menghasilkan error. Di sini juga dibuat function get jenis tiket supaya nantinya, jenis tiket ini bisa diakses di kelas lain tiket. Begitu juga get harga tiket. Pada kelas tiket ini akan ada metode harga tiket. Nah, harga tiket ini akan mengecek, harga tiketnya berdasarkan si jenis tiketnya. Misal jenis tiketnya itu dewasa, maka harga tiketnya itu 75.000. Kalau misalnya jenis tiketnya adalah anak-anak, maka harga tiketnya 50.000. Selain itu, maka harga tiketnya nol. Nah, selanjutnya juga ada kelas tiket weekend. Jadi kelas tiket weekend ini merupakan kelas turunan dari kelas tiket yang bisa dilihat dari di sini ya. Di sini ada super kelasnya itu tiket dan juga, si kelas tiket weekend ini mewarisi jenis tiket dan harga tiket dari kelas tiket. Nah, namun pada kelas tiket weekend ini, dia meng-override metode harga tiketnya, sehingga dia memiliki perilaku yang berbeda. Jadi, di sini di kelas tiket weekend ini, dia mengambil nilai harga tiketnya, dengan keyword super dan disimpan di variabel harga awal. Nah, kalau misal jenis tiketnya itu dewasa, maka akan dikembalikan nilai harga awal ditambahin 25.000. Selain itu akan ditambahin harga awal 20.000. Ini juga merupakan contoh dari penerapan polimorfisme karena, kelas turunannya ini memiliki perilaku yang berbeda dengan metode yang diwarisi oleh, superkelasnya. Kelas tiket weekend ini mengganti perilaku yang dari, harga tiket awalnya itu dan diganti jadi ditambahin 25.000 dan 20.000. Nah, selanjutnya ada kelas cetak tiket. Jadi, kelas cetak ini dibuat karena, kalau misalnya di main itu terlalu panjang dan juga di kelas cetak tiket ini kita melakukan pengecekan nih. Jadi misalnya jenis tiketnya itu tidak sama dengan nol dan
harinya tidak sama dengan nol, dan harga total tidak sama dengan nol, dan juga total harganya lebih dari nol, maka baru bisa dicetak tiket kolam renangnya. Tapi kalau misalnya ini tidak dipenuhi, maka akan mencetak pemesanan tiket tidak valid. Jadi, pada programnya itu boleh menerima nilai nol, tapi untuk di saat pencetakan tiketnya, cetak tiket itu cuma bisa dilakuin kalau misalnya ini semua itu terisi. Nah, selanjutnya terdapat program MAIN. Jadi di MAIN ini ada, judul programnya, yaitu Program Pemesanan Tiket Kolam Renang Paragon. Di sini juga ada informasi waktu buka kolam renangnya, dan juga ada informasi harga tiketnya, dan juga, ada menu utamanya, yaitu ada 3, ada pesan tiket, cek promo, dan juga keluar. Jadi di sini kita akan menginputkan nilai 1 atau 2 atau 3 tergantung menu yang ingin kita pilih. Kalau misalnya pilihannya 1, artinya menjalankan program pesan tiket. Nah, di pesan tiket ini, dilanjutkan dengan memilih kategori tiketnya, apakah dewasa atau anak-anak. Nah, selanjutnya, dilanjutkan dengan memilih kategori hari pembeliannya, bisa weekday, bisa weekend. Jenis tiket dan hari ini bisa nullable atau bisa tidak perlu diisi tanpa menghasilkan kesalahan atau error. Nah, selanjutnya ketika sudah memilih jenis tiket dan juga harinya, kita juga diminta untuk memasukkan jumlah tiketnya. Nah, jumlah tiketnya ini, bisa berapa aja, termasuk nol juga. Nah, selanjutnya kita akan memilih, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengecekan kalau misalnya harinya itu weekend, maka dibuat objek tiket weekend. Nah, di tiket weekend ini, eee, memanggil kelas tiket weekend dan juga, memberi nilai jenis tiket yang tadi udah di-input dan juga menginisialisasi harga tiketnya itu nol dulu. Nah, di sini ada juga objek cetak. Objek cetak itu tadi di sini dibuat, objek yang dibuat dari cetak tiket. Nah, di situ tuh dari cetak memanggil function cetak tiket yang ada di kelas cetak tiket, dengan memberikan parameter jenis tiket, hari, dan juga menghasilkan total harga. Total harganya itu adalah jumlah tiket dikali tiket dot harga tiketnya. Jadi, setelah kita memilih jenis tiket dan juga harinya, kita akan, mendapatkan hasil dari harga tiketnya. Nah, harga tiketnya ini nanti bakal dikalikan dengan jumlah tiketnya. Begitu juga dengan yang else, hanya saja ini selain weekend. Nah, jadi di cetak tiket ini nanti akan menghasilkan yang ada di kelas cetak tiket ini. Selanjutnya, kalau misalnya memilih menu utamanya itu 2 atau cek promo, maka akan menghasilkan, promo-promo yang tersedia. Namun pada program ini kita masih membuat maaf, promo saat ini tidak tersedia. Nah, selanjutnya untuk program yang nomor 3 yaitu keluar, jadi ketika milih keluar, maka programnya keluar. Dan variabel lanjutkan ini diubah jadi false, jadi perulangan while ini semua nanti akan berhenti dan program akan selesai. Untuk selain dari 1, 2, atau 3 dibuat pilihan tidak valid. Berikut ini adalah contoh demo program, pemesanan tiket kolam renang. Nah, jadi ini adalah sedikit contoh dari, running programnya. Jadi ini misalnya, udah masuk, milih menu, lalu lanjut pilih kategori tiket, lalu lanjut pilih kategori hari, dan juga lanjut pilih jumlah tiketnya. Nantinya akan dicetak, tiket dari kolam renangnya. Selanjutnya jika inputannya nol, contohnya di sini, eee pilih pesan tiket, namun di saat pilih kategori tiketnya nol, pilih hari juga nol, pilih masukkan jumlah tiket juga nol, maka cetak tiket tidak akan dilakukan atau keluar input tidak valid. Nah, selanjutnya kalau pilih nomor 2 maka cek promo, saat ini promonya ini belum di-develop. Terakhir, kalau pilih 3 maka keluar dari program. Nah, jadi berdasarkan, pembuatan program yang sudah dilakukan tadi, ini berikut ini adalah beberapa pengembangan lanjutan yang bisa dilakukan jikalau program ini mau dikembangkan lagi. Yang pertama itu ada perbaikan pada fitur promosi tentunya. Selanjutnya ada validasi input lebih lanjut supaya menghindari inputan yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada perhitungan jumlah pengunjung yang bisa dibutuhkan untuk mengatur kapasitas dari kolam renangnya. Dan juga bisa dilakukan pengembangan terkait proses pembayarannya. Oke, jadi kesimpulannya adalah, output dari mini project yang aku buat adalah
program pemesanan tiket kolam renang. Jadi pada program itu terdapat cabangan, seperti if, else, dan juga perulangan. Tadi yang digunakan itu while pada main program. Terus ada nullable types, accessing nullable types. Tadi nullable types-nya itu ada jenis tiket dan juga harinya. Selanjutnya ada kelas, kelasnya itu ada kelas tiket dan juga kelas tiket weekend sebagai turunan dari kelas tiket, dan juga ada kelas cetak tiket dan juga ada kelas mainnya. Nah, pada program ini juga terdapat inheritance atau pewarisan antara tiket dan tiket weekend. Jadi tiket weekend mewarisi semua atribut yang ada di superkelasnya, yaitu kelas tiket. Dan juga secara khusus kelas tiket weekend memiliki metode harga tiket yang diwarisi dari kelas tiket, tetapi juga mengoverride metode tersebut dan mengubah perilakunya sesuai dengan kebutuhan. Seperti contohnya tadi di tiket weekend, harga awalnya atau dari harga tiketnya ditambahin 25.000 atau 20.000. Selanjutnya juga terdapat enkapsulasi. Cukup sekian pemaparan terkait mini project yang telah aku kerjakan. Terima kasih kepada Kak Rama dan Kak Gracia yang telah menjadi mentor dari Trial Study Code Kotlin Basic ini. Terima kasih, sampai jumpa.